kabar orang tua kita? Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 18 Maret 2024. Tentu kita akan memulai aktivitas kita, dan sebelumnya, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Berkati firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Harian kita pada hari ini, Senin 18 Maret 2024, diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang intinya Allah menginginkan pertobatan manusia. Rasul Paulus adalah seorang penginjil yang sangat terkenal, pemberita Injil yang wilayah pelayanannya banyak dilakukan di daratan Eropa. Dia berkeliling dari daerah atau ke kota-kota tertentu, dan di sana dia banyak bertemu dengan orang lalu menyampaikan kabar kesukaan atau Injil itu. Pada suatu waktu dia tiba di kota Athena dan ia berjalan menelusuri kota itu. Ia bertemu dengan banyak orang dan di sanalah dia menggunakan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan atau berita tentang keselamatan itu. Waktu itu Paulus mengungkapkan beberapa hal di hadapan para pendengarnya, dan nampaknya para pendengar atau orang banyak itu tertarik dengan yang dia sampaikan. Misalnya, Paulus mengatakan bahwa Tuhan atau Allah yang dia sembah, yang dia kenal adalah Tuhan atau Allah yang hidup dan yang mencipta segala manusia, mencipta juga dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Tuhan adalah Allah yang hidup, yang memberikan kehidupan itu bagi manusia dan juga seluruh ciptaan lainnya. Tuhan adalah Allah yang harus dicari dan dikenal oleh manusia,
termasuk mereka pendengar pada waktu itu, untuk disembah dan dituruti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini menekankan betapa pentingnya manusia untuk bertobat. Karena Allah menginginkan pertobatan manusia itu dari yang belum mengenal Dia menjadi kenal, mempercayai, dan menaatinya atau mengikuti dalam kehidupan mereka pada masa yang akan datang. Lalu apa yang bisa kita petik dari renungan hari ini untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan masa kini? Pertama, sebagai orang percaya, maka kapanpun dan dimanapun kita perlu mencari kesempatan dan memanfaatkannya untuk memberitakan firman Tuhan, atau untuk menyaksikan kepada dunia atau orang-orang di sekitar kita tentang siapa yang kita percayai dan bagaimana kita dalam iman percaya kita itu. Kedua, dalam setiap kesempatan yang tersedia, kita harus menyaksikan tentang Allah yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang merencanakan, mengatur, dan mengendalikan seluruh ciptaannya. Allah yang menciptakan kehidupan itu sendiri, termasuk kehidupan kita, umat manusia di dunia ini, yang kepadanya kita harus terus-menerus tergantung atau menggantungkan diri. Ketiga, agar kita sebagai orang percaya selalu terbuka kepada hikmat dan pengajaran yang baru yang datang atau berasal dari firman Tuhan yang diberitakan, atau firman Tuhan yang telah kita dengar atau kita pelajari. Apa yang diinginkan Tuhan dari kita, yaitu hati yang terbuka untuk bertobat, untuk menerima kehidupan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus berarti kita menerima karya keselamatan yang Dia lakukan dalam kehidupan kita ini, di mana kita memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, dan anugerah hidup baru. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita senantiasa terbuka pada pembaruan hati, pikiran, dan jiwa setiap saat, di mana Allah melalui Roh-Nya akan membarui kita dengan cara atau dengan jalan yang Dia tentukan. Marilah kita menjadi pengikut Yesus yang setia. Amin. Selamat pagi, salam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua, berkati firman-Mu bagi kami. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga, orang-orang yang kami kasihi, yang dalam keadaan berduka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Yang dalam keadaan sakit, kiranya mereka juga boleh menerima pengharapan dari Tuhan akan pemulihan dan kesembuhan pada saat yang Tuhan tentukan. Jika ada dari mereka, ya Tuhan, pada hari ini akan menjalani tindakan dari dokter, biarlah itu membawa kebaikan, pemulihan atau kesembuhan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan berat, terutama dalam mengambil keputusan untuk kehidupannya. Biarlah Tuhan yang membimbing mereka, mengarahkan hati dan pikiran mereka untuk mengambil keputusan seturut kehendak Tuhan. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu.
dalam seluruh aktivitas atau kegiatan kami. Kiranya kami boleh melakukannya dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.